Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari pengujian ARIMA yang telah kelompok kami lakukan. Hasil dan pembahasan data stasioner. Analisis deskripsi. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa FDR1 memiliki nilai min sebesar 79,96 dengan median 79,56. Pada FDR1, nilai maksimumnya adalah 84,74 dengan nilai minimum adalah 76,36. Pada gambar 1 menunjukkan plot jumlah penjualan dari perusahaan dari bulan Januari 2016 hingga Mei 2021. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data penjualan cenderung tidak stabil dan memiliki kecenderungan naik dan turun. Meskipun demikian, jumlah penjualan ini tidak menunjukkan adanya nilai yang ekstrim. Pengujian stasioneritas. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan data 1 tidak stasioner, HA data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2 diketahui bahwa nilai probe sama dengan 0,0284 lebih kecil daripada 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan data 1 stasioner. Karena data 1 stasioner dapat dilakukan dengan identifikasi model. Baik, selanjutnya yaitu estimasi parameter. Estimasi parameter modal ARIMA 1,0 ditunjukkan pada tabel 4. Model yang diperoleh dari hasil ini adalah sebagai berikut. Data T sama dengan 79,782 tambah 0,805 data T min 1. Data pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji min T dengan hasil sebagai berikut. Nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah nilai data T min 1 sebesar 0,806 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probe sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,005 sehingga data T min 1 signifikan terhadap data T. Nilai koefisien dari MA, maka dalam hal ini nilai ET min 0 sebesar 0 dan tidak perlu dilanjutkan pengujiannya. Nilai R2 yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,5388. Nilai R2 ini cenderung kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1 dan MA0 terhadap data T masih tergolong rendah, yaitu sebesar 53,8%. Pengujian asumsi yang kelima, pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jar-Quebera seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nilai probabilitas sebesar 0,586 lebih besar 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Gambar 4, hasil pengujian selerogram pada residual. Hasil pengujian selerogram pada residual ditunjukkan pada gambar 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pilot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas serta probabilitas dari Q-stat lebih dari 0,05 sehingga asumsi white noise terpenuhi. Yang keenam, peramalan. Hasil peramalan FDR1 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya selalu sama untuk semua bulan. Berikut adalah tabelnya. Analisis deskriptif.
Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa APYD2 memiliki nilai mean sebesar 3,744 dengan median 3,54. Pada APYD2 nilai maksimumnya adalah 4,99 dengan nilai minimum adalah 2,65. Pada gambar 7 menunjukkan plot jumlah penjualan dari perusahaan dari bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data penjualan cenderung mengalami penurunan seiring pertambahan waktu. Penjualannya memiliki tren turun dari 2017 hingga 2020 dan paling rendah terjadi pada bulan Desember 2020. 2. Pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. HO APYD2 tidak stasioner, HA APYD2 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 7, diketahui bahwa nilai prop 0,8619 lebih besar 0,05, sehingga terima HO dan disimpulkan APYD2 tidak stasioner. Karena APYD2 tidak stasioner, maka perlu dilakukan first difference pada APYD2 dan dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel 8. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 8, diketahui bahwa nilai prop 0,00 lebih kecil 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan APYD2 pada tingkat first difference stasioner. Karena APYD2 pada tingkat first difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dilakukan dengan menggunakan APYD2 first difference. 3. Identifikasi model. Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 4, sedangkan PACF keluar pada orde 2. Dari hasil ini diperoleh orde maksimum dari MA adalah 4 dan orde tertinggi dari AR adalah 2. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada tabel 9. Hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel 9 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model ARIMA 1,1,1 dengan nilai. Kemudian yang selanjutnya adalah estimasi parameter. Pada tabel 10, model estimasi parameter dengan ARMA 1,1, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Delta data T sama dengan 0,048 ditambah 0,537 data T-1 dikurangi 1 E T-1. Nah, hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai koefisien dari AR1. Dalam hal ini adalah nilai data T-1 sebesar 0,537 menunjukkan pengaruh positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,008 yang artinya adalah kurang dari 0,05 sehingga data T-1 berpengaruh signifikan terhadap data T. Kemudian yang kedua adalah nilai koefisien dari MA1. Dalam hal ini adalah nilai ET-1 sebesar minus 1,00 yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,999 yang artinya adalah lebih besar dari 0,05 sehingga ET-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Sedangkan untuk nilai R-square
yang diperoleh pada pengujian ini yaitu sebesar 0,0476. Nilai R-square ini cenderung kecil sehingga menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh MA1 terhadap data T masih tergolong rendah. Kemudian untuk pengujian asumsi, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera seperti ditunjukkan pada gambar 9 ini. Nah, nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,04 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi tidak normal. Kemudian pada gambar 10 ditunjukkan bahwa hasil pengujian korelogram pada residual ditunjukkan gambar tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF ada yang melewati batas serta probabilitas dari Q stat kurang dari 0,05 sehingga asumsi white noise tidak terpenuhi. Nah, untuk ACF yang melebihi batas ada 3 garis, untuk PACF ada 4 garis yang melewati batas. Nah, kemudian untuk peramalan yang dilakukan ini adalah dalam 1 tahun, periode 1 tahun, dari tahun 2021 bulan Januari hingga tahun 2021 bulan Desember. Di sini ada kesalahan pengetikan. Nah, untuk hasil peramalannya berbeda dengan data stasioner. Data tidak stasioner di sini peramalannya cenderung angkanya berubah-ubah. Sedangkan untuk data stasioner datanya cenderung sama. Nah, ini adalah gambar hasil dari peramalan APYD dalam 1 tahun. Nah, berdasarkan gambar tersebut, plot serta peramalannya menunjukkan bahwa hasil dari peramalan dalam 1 tahun menunjukkan bahwa nilainya akan turun, cenderung turun, sehingga data yang disajikan di sini juga cenderung turun. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Kelompok 1, tipe kedua. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.